Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang Ganesha Tembaga dari mata kuliah Ganesha Bahan Galian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Konita Askia Mazaya dengan ujung NIM 15. Perkenalkan, nama saya Borah Artatila dengan ujung NIM 89. Perkenalkan, saya Dian Stefan dengan ujung NIM 117. Perkenalkan, saya Prodeo Stefanulda Manik dengan ujung NIM 091. Dan perkenalkan nama saya Muhammad Nabil dengan ujung NIM 047. Latar belakang. Endapan sedimen berperan penting dalam industri pertambangan sebagai sumber mineral dan bahan bakar fosil. Pemanfaatan optimal dari sumber daya ini membutuhkan penelitian serta teknologi yang terus berkembang untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan ini. Selanjutnya yaitu Ganesha Endapan Sedimen merupakan studi komprehensif mengenai asal-usul, pembentukan, dan evolusi endapan yang terbentuk dari akumulasi material sedimen. Proses pembentukan endapan sedimen melibatkan serangkaian tahapan yang kompleks, dimulai dengan pelapukan, erosi batuan oleh agen-agen seperti air, angin, es, dan gravitasi. Baik, selanjutnya ada Ganesha sedimen tembaga. Tembaga sendiri adalah unsur kimia dengan simbol Cu yang berarti kuprum dan bernomor atom 29. Ia adalah logam berwarna kemerahan yang sangat lunak, mudah ditempa dan memiliki konduktivitas termal dan listrik yang sangat tinggi. Karena sifat-sifat ini, tembaga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti kabel listrik, pipa, dan komponen elektronik. Next, pembentukan Ganesha sedimen tembaga sendiri melalui proses geologi yang sangat kompleks. Ganesha endapan sedimen tembaga melibatkan interaksi antara sumber tembaga, mekanisme transportasi, dan juga lingkungan pengendapan yang mendukung pengendapan tembaga. Serta juga ada proses diagenesis yang memobilisasi dan mengendapkan mineral tembaga tersebut. Baik, selanjutnya mengenai metode eksplorasi tembaga, yang dimana itu yang pertama mengenai studi literatur dan analisis data geologi, yaitu untuk memahami konteks geologi dan mengidentifikasi target eksplorasi potensial. Lalu yang selanjutnya survei geologi lapangan. Ini untuk memetakan singkapan batuan, mengidentifikasi zona alterasi dan juga mengumpulkan sampel batuan dan tanah untuk dilakukan survei geokimia. Nah, survei geokimia itu melibatkan analisis kandungan unsur-unsur jejak dalam sampel batuan dan tanah untuk mendeteksi adanya anomali tembaga yang dapat mengindikasikan keberadaan endapan tembaga di bawah permukaan tersebut. Selanjutnya yaitu survei geofisika yang seperti metode polarisasi terinduksi yang dimana itu digunakan untuk memetakan struktur bawah tanah permukaan dan zona yang terkait dengan mineralisasi tembaga. Lalu yang selanjutnya itu pengeboran eksplorasi, yang dimana pengeboran ini berfungsi untuk mengambil sampel inti batuan dari bawah permukaan. Lalu inti batuan yang didapat akan dianalisis secara detail untuk menentukan kandungan tembaganya, mineralisasi, dan karakteristik geologi lainnya. Yang selanjutnya ialah dengan menggunakan data pengeboran akan dibuat model 3D atau tiga dimensi endapan tembaga tersebut di bawah tanah untuk memperkirakan ukuran, bentuk, dan kadar endapannya. Lalu yang terakhir itu akan dilakukan studi kelayakan, yang dimana studi kelayakan ini dilakukan untuk mengevaluasi kelayakan ekonomi penambangan tersebut, seperti biaya penambangan, biaya pengolahan, dan harga tembaga di pasar global. Selanjutnya, mengenai metode eksploitasi tembaga, yang dimana pada proses eksploitasi tembaga itu biasanya digunakan dua metode, yaitu open pit mining dan juga underground mining. Open pit mining itu untuk endapan yang dekat dengan permukaan, dan juga underground mining itu yang endapannya itu lebih dalam di bawah permukaan. Nah, proses eksploitasi tembaga itu mencakup yang pertama itu dengan penggalian batuan, yang dimana eh, eh, endapan dari tembaga itu akan digali dan akan diangkut ke pabrik pengolahan.
Lalu di pabrik pengolahan akan dilakukan penghancuran dan penggilingan sehingga menjadi bubuk yang halus. Nah, setelah menjadi bubuk halus akan dilakukan proses flotasi. Yang dimana proses ini untuk memisahkan mineral tembaga dari material pengotornya. Lalu yang selanjutnya ialah peleburan konsentrat tembaga. Yang dimana peleburan ini untuk untuk menghasilkan tembaga murni dengan cara smelting. Nah, lalu yang terakhir itu yang tidak kalah penting juga ialah pengelolaan limbah dan pengendalian emisi. Oke, selanjutnya ada dampak lingkungan. Mineral tembaga ini dapat menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, seperti mencakup tiga aspek. Yang pertama, kerusakan lahan, kedua, pencemaran air, ketiga, pencemaran udara. Seperti contohnya air asam tambang. Air asam tambang sendiri itu terbentuk ketika mineral sulfida dalam batuan yang terpapar udara dan air akan mengalami oksidasi sehingga menghasilkan air dengan pH rendah yang mengandung logam berat terlarut seperti tembaga, besi, dan arsenik. Air asam tambang dapat mencemari sungai, danau, dan air tanah, serta membahayakan kehidupan akuatik dan kesehatan manusia. Next. Selain dari itu, terdapat juga proses peleburan tembaga yang menghasilkan emisi gas seperti sulfur dioksida yang berkontribusi pada hujan asam dan masalah pernapasan. Lalu terdapat limbah padat atau tailing dari pengolahan biji tembaga yang mengandung sisa-sisa mineral, bahan kimia pengolahan, dan logam berat yang dapat mencemari tanah dan air jika tidak dikelola dengan benar. Next, itu terdapat upaya mitigasi dampak lingkungan dari penambangan mineral tembaga ini. Seperti yang pertama, pengelolaan air asam tambang. Ini dilakukan dengan cara isolasi batuan penghasil air asam tambang, pengumpulan dan pengolahan air asam tambang melalui netralisasi dengan kapur atau teknologi pengolahan air lainnya, serta pencegahan infiltrasi air ke dalam batuan. Yang kedua, pengelolaan tailing. Ini dilakukan dengan cara membangun bendungan tailing yang stabil dan aman, penggunaan lapisan kedap air untuk mencegah rembesan, serta stabilisasi tailing dengan vegetasi atau bahan kimia untuk mengurangi erosi dan debu. Selanjutnya, yang ketiga, pengendalian debu. Ini dilakukan dengan penyemprotan air secara teratur, penanaman vegetasi penutup, dan penggunaan alat pelindung diri atau APD bagi pekerja. Lalu reklamasi lahan pasca tambang dengan cara penataan kembali lahan, penutupan dengan tanah subur, dan penanaman vegetasi asli untuk memulihkan ekosistem yang terganggu. Selanjutnya, saya akan membahas terkait kelebihan dan kekurangan genesa endapan mineral tembaga. Nah, di dalam perusahaan tambang pasti terdapat pengolahan tambang. Nah, dalam pengolahannya itu terdapat kelebihan dan kekurangan pada endapan tembaganya tersebut. Nah, pertama yang akan saya jelaskan adalah kelebihan dari genesa endapan tembaga. Kelebihannya itu ada identifikasi target eksplorasi yang akurat. Dalam hal ini, merujuk pada area dan lokasi dengan potensi terbesar untuk menemukan sumber daya alam. Nah, dalam kegiatan eksplorasi ini membutuhkan penelitian yang akurat seperti pengumpulan data, analisis resiko, serta evaluasi ekonomi dari tembaga tersebut. Selanjutnya ada pengembangan strategi penambangan yang efisien. Nah, dengan mengetahui genesa endapan tembaga ini, kita dapat melakukan perencanaan dalam jangka panjang terkait endapan tembaga. Nah, setelah ada kelebihan, ada kekurangan dari genesa endapan tembaga ini. Yang pertama, itu kompleksitas proses geologi, yang dimana hal ini berhubungan dengan siklus alam, seperti siklus geokimia ataupun perubahan kondisi alam yang terjadi. Selanjutnya, data genesa terbentuk kualitatif. Nah, kualitatif ini berupa berupa data-data yang dilakukan dalam penelitian. Yang terakhir, itu biaya dan waktu yang komprehensif. Next. Nah, selanjutnya ada kesimpulan.
Kesimpulan yang pertama adalah pengendapan tembaga terbentuk melalui proses fluida hidrotermal. Yang kedua, genesa endapan sedimen tembaga penting untuk eksplorasi sumber daya alam. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila dari materi yang kami sampaikan masih banyak kurangnya dan mohon maaf bila terdapat salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.